Pagiet, ruang sentra pelayanan kepolisian, dipenuhi aroma kopi instan yang sudah mendingin dan suara-suara laporan masyarakat yang masuk tanpa henti. Tepat jam 7:42, seorang perempuan parubaya datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, matanya bengkak, seolah tidak tidur semalaman. Ia memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari seorang mahasiswi bernama Rani Putri Anindya, 20 tahun, dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa Rani tidak pulang sejak malam sebelumnya, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sebagai narator yang mengikuti proses ini dari balik kaca satu arah ruang pelayanan, aku bisa melihat bagaimana suasana berubah seketika. Petugas yang tadinya sibuk mengisi laporan, mendadak menegakkan tubuh, menyadari bahwa laporan orang hilang yang datang terlalu pagi seringkali berujung pada kasus serius. Ibu itu terus menggenggam ponselnya, berkali-kali menekan nama Rani di daftar kontak, namun selalu berakhir di voicemail. Polisi mulai melakukan tanya jawab awal, mengumpulkan potongan kecil informasi yang dapat menjadi pijakan. Si ibu mengatakan bahwa sebelum menghilang, Rani sempat berdandan rapi, mengenakan hoodie krem dan celana jeans favoritnya. Ia berkata akan bertemu seseorang lelaki yang ia sebut sebagai teman baru. Namun saat ditanya lebih dalam, barulah fakta mengejutkan terungkap. Lelaki itu bukan teman kuliah, bukan rekan kerja paruh waktu, melainkan pacar online yang baru ia kenal beberapa minggu di sebuah aplikasi kencan. Penyidik bergeser ke mode investigatif seketika. Mereka meminta izin memeriksa ponsel cadangan yang disimpan keluarga, yang ternyata masih tersambung ke akun media sosial Rani. Dari sana, ditemukan riwayat chat terakhir yang menunjukkan Rani dijemput di suatu lokasi dekat terminal kota sekitar pukul 8 malam. Jejak digital itu menjadi pegangan awal, meski saat itu masih berupa serpihan tanpa bentuk di ruangan lain. Seorang penyidik senior mencatat waktu hilangnya korban, membandingkannya dengan pola kasus serupa yang pernah dilaporkan dalam 6 bulan terakhir. Ada tekanan halus yang mengalir di ruangan, kombinasi antara urgensi dan rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Kasus hilangnya seseorang setelah bertemu kenalan online bukanlah hal baru. Namun setiap kali laporan seperti ini datang, selalu ada ketakutan tersendiri bahwa mereka mungkin terlambat beberapa jam atau bahkan beberapa menit. Pagi itu, laporan orang hilang tersebut bukan sekadar catatan pada formulir. Ia menjadi permulaan dari sebuah penyelidikan yang akan menyeret kepolisian, menyusuri identitas palsu, lokasi pertemuan gelap, dan serangkaian petunjuk samar yang menuntut kecepatan serta ketelitian. Dan bagi kami yang mengikuti proses ini dari dekat, jelas terasa bahwa sesuatu yang lebih besar bersembunyi di balik hilangnya seorang mahasiswi berprestasi yang seharusnya sedang sibuk mengejar impian, bukan tenggelam dalam biang-biang misteri seseorang yang hanya dikenal lewat layar ponsel. Begitu laporan orang hilang resmi tercatat, para penyidik bergerak cepat menuju langkah berikutnya, menelusuri riwayat digital korban. Dalam penyelidikan orang hilang, ponsel seringkali lebih jujur daripada manusia. Ia menyimpan jejak, kebiasaan, bahkan rahasia yang tak pernah terucap. Dan pagi itu, ponsel cadangan Rani menjadi pintu pertama yang harus dibuka. Di ruang laboratorium siber, suasana sunyi, hanya terdengar dengung kipas komputer dan ketukan jari pada keyboard. Cahaya layar monitor memantul di wajah para teknisi yang sedang mengekstrak data dari akun media sosial dan aplikasi kencan. Rani, aku berdiri beberapa langkah di belakang mereka, memperhatikan bagaimana rangkaian kode yang tampak acak perlahan berubah menjadi potongan percakapan yang lebih bermakna dari data chat. Kami menemukan sebuah percakapan yang menonjol sebuah ruang obrolan dengan seseorang bernama Arga_21. Nama yang sederhana, tetapi mengundang kecurigaan sejak awal. Profilnya rapi, foto pria tampan, gaya kasual, latar belakang kampus ternama, hobi yang terdengar terlalu dibuat-buat agar tampak menarik. Semakin dibaca, semakin jelas bahwa passion itu ditulis dengan pola yang terstruktur, nyaris seperti seseorang yang sangat terbiasa memancing perhatian. Polisi mulai menyusun garis waktunya. Dari percakapan yang ditemukan, Arga dan Rani sudah bertukar pesan hampir setiap hari selama 3 minggu. Chat mereka berisi hal-hal ringan, tugas kuliah, musik favorit, rencana bertemu. Namun di antara obrolan itu, kami menangkap beberapa kalimat yang memberi rasa tidak nyaman. Contoh kecil, manipulasi halus yang mungkin luput dari perhatian. Rani, kata-kata yang terlalu manis, terlalu cepat, terlalu diarahkan untuk membuat korban merasa aman. Kemudian kami menemukan percakapan terakhir yang menjadi kunci penting dalam penyelidikan. Pukul 18:27 malam sebelumnya, Arga mengirim pesan.
Aku udah di dekat terminal. Kalau kamu udah siap, kabari ya. Aku tunggu di kafe sederetan ATM. Disusul dengan pesan lain dari Rani sekitar 30 menit kemudian. Aku on the way. Sampai sebentar lagi. Dan itu adalah jejak komunikasi terakhir. Tidak ada balasan setelah itu. Tidak ada tanda aktivitas ponsel korban sejak pukul 8 malam. Seolah ponsel itu hilang dari jaringan begitu saja. Penyidik siber mulai melacak alamat IP yang digunakan Arga_21. Hasilnya membuat ruangan terasa lebih dingin. Akun itu menggunakan VPN dengan server luar negeri. Dan nomor telepon yang terhubung ternyata adalah nomor prabayar yang baru diaktifkan 4 hari sebelumnya. Semua elemen terlihat dirancang untuk menyembunyikan identitas asli. Sementara itu, penyidik lain memeriksa pola interaksi Arga dan menemukan sebuah detail krusial. Gaya penulisan dan pemilihan kata mirip dengan pola komunikasi dari 3 kasus penipuan yang pernah dilaporkan bulan lalu. Meski tidak ada bukti kuat menyatukan mereka, kemiripannya tidak bisa diabaikan. Saat dokumen-dokumen hasil ekstraksi dicetak dan diletakkan di atas meja rapat, semua penyidik berkumpul mengelilinginya. Setiap pesan, setiap stiker, setiap emoji dianalisis seperti petunjuk puzzle yang tak lengkap. Dan dari semua potongan itu, terbentuk satu kesimpulan awal. Arga_21 bukan sekadar pacar online. Ia adalah seseorang yang tahu cara memikat, menghapus jejak, dan memilih momen yang tepat untuk bergerak. Dan pagi itu, penyelidikan resmi bergeser dari sekadar orang hilang menjadi dugaan penculikan. Sebuah perubahan yang mengubah seluruh arah dan intensitas penanganan kasus. Sore itu, setelah jejak digital awal berhasil ditemukan, tim bergerak menuju lokasi pertemuan yang disebutkan dalam chat. Sebuah kafe kecil di dekat terminal kota. Tempat itu biasanya ramai oleh pelancong, sopir angkot, dan mahasiswa yang menunggu bus malam. Namun bagi kami, kafe itu bukan sekadar lokasi umum. Di sanalah jejak terakhir Rani terlihat. Dan di sanalah kami berharap menemukan serpihan kebenaran yang bisa membuka arah penyelidikan saat memasuki area terminal. Udara dipenuhi aroma asap knalpot dan dengung suara kendaraan yang tidak pernah berhenti. Aku berjalan bersama penyidik senior, Kompol Ardi, yang sejak awal kasus ini terlihat menyimpan rasa curiga lebih besar dibanding semua orang. Langkahnya cepat, wajahnya serius, seolah ia merasa waktu sedang mencubit leher kami. Kafe itu terletak di sudut paling luar, dekat deretan ATM dan kios pulsa. Waktu menunjukkan jam 15:10 ketika kami tiba. Tempat itu tidak terlalu besar, cuma ada sekitar 6 meja, sebagian kosong. Namun perhatian kami langsung tertuju pada pintu kaca kafe yang memiliki sudut pandang ideal ke arah jalan tempat seseorang mudah mengawasi siapa yang datang dan pergi. Pemilik kafe, seorang pria berusia 40-an, langsung pucat ketika kami menunjukkan foto Rani. Ia mengenal wajah itu. Dengan ragu, ia mengatakan bahwa Rani memang datang malam sebelumnya, duduk di kursi dekat jendela, sambil sesekali memandang keluar, seperti sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang pria datang menghampirinya. "Ada rekaman CCTV?" tanya Kompol Ardi, tanpa membuang waktu. Pemilik kafe mengangguk. Wajahnya tegang. Ia membawa kami ke sebuah ruangan kecil di belakang, tempat layar monitor tua menampilkan rekaman 4 kamera. Gambar tidak terlalu jernih, tapi cukup untuk membaca kejadian. Dan saat rekaman dari jam 19:55 diputar, kami menyaksikan apa yang kami butuhkan. Di layar, seorang perempuan yang sangat mirip Rani masuk ke dalam kafe, duduk, menunggu. Lalu, sekitar 15 menit kemudian, seorang pria muncul tinggi, tubuh proporsional, memakai hoodie hitam, masker medis, dan topi. Gerak-geriknya tenang, tidak mencolok. Ia menghampiri Rani, menyapa, lalu mereka berbicara singkat. Rani tersenyum sebuah senyum yang pahit untuk kami lihat sekarang. Mengingat apa yang terjadi setelahnya. Yang membuat kami makin curiga adalah cara pria itu bergerak. Ia memilih tempat duduk yang membelakangi kamera seolah sadar ia sedang diawasi. Ia tidak pernah melepas maskernya dalam rekaman, bahkan saat berbicara. Dan ketika mereka bangkit untuk pergi, ia selalu menjaga posisi agar wajahnya tidak terlihat jelas. Kami memperlambat rekaman, memperhatikan setiap detail, gerakan tangan, cara ia memegangi tas, bagaimana ia menyentuh ponselnya. Tidak ada yang benar-benar memberikan identitas pasti, tapi cukup untuk menyimpulkan satu hal. Pria itu berusaha keras agar dirinya sulit dikenali. Rekaman berlanjut. Keduanya keluar dari kafe pada jam 20:14.
Kamera luar menangkap mereka berjalan menuju area parkir. Di kejauhan tampak siluet sebuah mobil hitam. Sayangnya sudut kamera tidak cukup untuk melihat plat nomor. Namun satu hal penting terlihat. Pria itu berjalan sedikit di belakang Rani. Matanya terus memindai sekitar. Seperti memastikan tidak ada yang memperhatikan. Ketika rekaman berakhir, suasana ruangan menjadi hening. Pemilik kafe menatap kami. Wajahnya khawatir. "Pak, itu anaknya. Kenapa? Ada apa sebenarnya?" Kompol Ardi hanya mengambil napas panjang. "Kami belum tahu, tapi rekaman ini sangat membantu." Aku tahu arti kata-katanya. Rekaman itu bukan sekadar bukti visual. Itu adalah saksi bisu dari momen terakhir Rani terlihat bebas. Dan bagi kami, itu adalah titik awal untuk mengejar bayangan pria yang berjalan bersamanya, bayangan yang mulai tampak semakin gelap dan berbahaya. Begitu rekaman CCTV dari dalam kafe selesai dianalisis, kami beralih ke langkah berikutnya yang lebih menentukan. Menelusuri rekaman, kamera, di luar gedung, dan sepanjang jalur yang dilewati korban. Jika pertemuan di kafe memberi kami potongan awal, maka kamera-kamera di luar sana adalah alur cerita sebenarnya yang bisa menunjukkan arah kemana Rani dibawa dan bagaimana pria itu mengatur setiap langkahnya di area terminal. Jaringan CCTV tidak terhubung secara terpusat. Kami harus meminta izin satu persatu dari pemilik kios, pengelola terminal, hingga toko serba ada yang berjejer di sepanjang jalur masuk. Satu persatu rekaman dikumpulkan, diunduh, lalu dipindahkan ke laptop penyidik video forensik. Aku melihat bagaimana mereka bekerja. Setiap detik, rekaman diperbesar, diperjelas, diperlahankan. Suasananya seperti membuka kotak puzzle yang berserakan. Dan dari petanggan-petanggan kecil itu, mulai terbentuk pola pada rekaman kamera pertama. Kamera luar kafe Rani dan pria yang diduga Arga terlihat berjalan menuju area parkir. Rani tampak berbicara, sesekali tersenyum kecil. Pria itu hanya mengangguk, sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Gerakannya terlalu waspada, seperti seseorang yang ingin memastikan tidak ada siapapun yang memperhatikannya. Rekaman berikutnya, yang diambil dari kamera kios rokok, menangkap momen saat keduanya melewati trotoar. Pencahayaan buruk, tapi cukup terlihat bahwa pria itu menyentuh lengan Rani, mengarahkannya sedikit lebih cepat ke sebuah titik tertentu. Rani tampak tidak keberatan yang membuat kami semakin yakin bahwa apapun yang pria itu lakukan, ia sudah berhasil membangun rasa percaya pada korban. Dan di kamera ketiga yang paling penting, kami akhirnya melihat mobil hitam itu. Sebuah MPV dengan cat mengilap, terparkir sejajar dengan tembok terminal. Dari jarak jauh, mobil itu tampak biasa saja. Namun yang janggal adalah tidak adanya plat nomor depan. Lubangnya kosong, seolah sengaja dilepas. Saat Rani dan pria itu mendekat, kamera menangkap gerakan kecil tangan pria tersebut yang menekan tombol kunci mobil. Lampu hazard menyala sebentar. Pintu belakang kiri dibuka, dan Rani masuk terlebih dahulu. Pria itu memutar ke arah kursi pengemudi. Namun saat ia menundukkan kepala untuk masuk, maskernya makin menutupi sebagian besar wajahnya, menyulitkan identifikasi. Mobil itu kemudian bergerak perlahan, keluar dari area parkir, lalu menyatu dengan arus jalan terminal. Di titik ini, ketegangan mulai meningkat. Semua mata tertuju pada layar, mengikuti arah mobil itu dalam rekaman. Namun tidak lama setelah keluar dari area terminal, mobil itu melewati zona buta, area yang tidak terjangkau CCTV manapun karena lampu jalan redup dan sudut kamera terbatas. Mobil menghilang begitu saja dalam kegelapan. Kompol Ardi memukul pelan meja kerja. Tidak keras, tapi cukup menunjukkan kekesalan yang selama ini ia tahan. Dia tahu jalurnya, gumamnya. Dia tahu di mana kamera ada dan di mana tidak. Itu adalah dugaan yang kian terlihat masuk akal. Cara pria itu berjalan, cara ia memosisikan diri di kafe, cara ia mengarahkan Rani, hingga memilih jalur yang minim kamera, semua menunjukkan bahwa ini bukan tindakan impulsif. Ini tindakan orang yang telah merencanakan rute. Penyidik video forensik kemudian melakukan rekonstruksi digital alur mobil, menandai posisi terakhir mobil terlihat. Mereka menghubungkan jalur itu dengan pola lalu lintas dan struktur jalan sekitar. Dari simulasi tersebut, muncul satu kesimpulan awal. Mobil kemungkinan besar menuju jalan alternatif yang tidak banyak dilalui kendaraan umum. Namun bagi kami, satu detail paling mengusik adalah plat belakang mobil. Meski terlihat resolusinya terlalu rendah untuk dibaca jelas, warna dan model mobil memang bisa ditandai, tapi tanpa angka, plat identifikasi menjadi lebih rumit. Meski begitu, kami tidak berhenti. Dari keheningan ruang forensik, aku bisa merasakan satu hal. Rekaman ini mungkin tidak menunjukkan wajah pelaku, tetapi ia memperlihatkan caranya bergerak, dan terkadang
pola gerakan lebih jujur daripada identitas. Dari luar, malam mulai turun. Namun di dalam kantor penyelidikan, lampu-lampu tetap menyala, dan rasa urgensi semakin menebal. Kami tahu satu hal, jejak mobil hitam ini adalah jalan menuju kebenaran. Dan mulai saat itu, pengejaran terhadap bayangan gelap itu resmi dimulai. Malam itu, ruang analisis kendaraan di kantor kepolisian dipenuhi cahaya monitor yang berkedip-kedip, menyoroti wajah para penyidik yang mulai kelelahan, namun tidak mau berhenti. Dari rekaman CCTV, kami mendapatkan gambaran samar tentang mobil hitam yang membawa Rani pergi hanya sekilas tampak plot belakangnya. Namun meski bayangan itu kabur, itu adalah satu-satunya petunjuk fisik yang kami miliki. Penyidik khusus kendaraan bermotor, Brigadir Neko, memulai proses identifikasi. Ia memutar rekaman itu berulang-ulang, memperbesar bagian plat dengan perangkat pendeteksi piksel yang canggih. Setiap kali memperjelas gambarnya, detail baru tampak, meskipun hanya berupa serpihan angka atau huruf yang tidak selesai. Namun justru serpihan-serpihan itu yang menjadi awal seleksi. Ada kemungkinan angka terakhirnya 9 atau 5, gumam Niko sambil menyipitkan mata ke arah monitor. Tapi ini bukan plat standar. Kalimat itu sontak mengubah suasana. Plat standar memiliki cetakan dan reflektor tertentu yang mudah dikenali. Namun dalam rekaman, plat itu tampak datar, tidak memantulkan cahaya seperti plat asli. Dan ketika gambar di-freeze pada detik tertentu, tampak jelas bahwa permukaannya sedikit bergelombang, seperti lembaran metal tipis yang ditempel buru-buru. Kesimpulan awal muncul. Plat yang digunakan adalah plat palsu. Kompol Ardi langsung merespons cepat. Cek database kendaraan dengan ciri fisik, MPV hitam. Tahun produksi antara 2015 sampai 2020, lampu belakang model kotak. Spoiler, standard. Sistem database kendaraan nasional memproses pencarian. Dalam hitungan menit, puluhan ribu data mengerucut menjadi beberapa ratus, kemudian beberapa puluh, hingga akhirnya tinggal 6 kendaraan yang cocok dengan ciri fisik itu. Namun masalahnya, plat palsu bisa menempel pada mobil siapa saja. Identifikasi harus digali lebih dalam. Sementara itu, bagian intelijen lalu lintas memeriksa laporan kendaraan yang pernah tertangkap melanggar aturan dalam beberapa bulan terakhir. Dari sinilah kami menemukan pola yang mencurigakan. Sebuah mobil hitam serupa pernah terekam CCTV, jalan tol tanpa plat depan, serta pernah dilaporkan oleh warga karena parkir mencurigakan di daerah perumahan terpencil pada jam-jam larut malam. Meski rekamannya tidak terlalu jelas, cirinya terlalu serupa untuk dianggap kebetulan. Ini bukan pertama kali mobil itu digunakan untuk sesuatu yang janggal, ujar Ardi sambil menandai lokasi-lokasi terkait di peta besar yang terbentang di meja. Titik-titik merah bermunculan satu persatu, membentuk pola rute yang seolah menghindari area kota dan memilih tempat-tempat sepi. Aku memperhatikan pola itu dari jarak dekat. Ada satu kesan yang langsung muncul. Mobil itu digunakan oleh seseorang yang sangat berhitung. Ia tahu jalur yang minim CCTV. Ia tahu waktu-waktu jalanan lengang. Ia tahu kapan harus bergerak agar tidak meninggalkan jejak. Saat malam makin larut, seorang penyidik muda membawa laporan analisis lanjutan. Plat belakang yang tertangkap CCTV ternyata menggunakan kombinasi huruf yang pernah dilaporkan dalam kasus penipuan kendaraan sewaan. Plat itu sudah masuk daftar hitam karena pernah dipasang pada mobil berbeda untuk mengelabui polisi dalam kasus penipuan rental di kota lain. Kami semua terdiam sesaat. Laporan itu mengkonfirmasi sebuah fakta penting. Plat itu bukan hanya palsu, tapi sudah digunakan berulang kali untuk tindak kriminal. Poin ini mengubah arah penyelidikan. Artinya, pelaku bukanlah orang baru atau seseorang yang bertindak spontan. Ia memiliki akses ke plat palsu, mungkin ke bengkel, atau jaringan tertentu yang mampu menyediakan perlengkapan semacam itu. Kami mulai membuka arsip lama, mencari kasus-kasus serupa di kota sekitar. Dan benar saja ada pola kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup bagi penyidik berpengalaman untuk mengenalinya. Sementara itu, suasana kantor semakin sunyi. Hanya suara printer, klik mouse, dan dengusan napas frustrasi yang terdengar. Namun di tengah kelelahan itu, ada secercah kemajuan. Mobil hitam itu meski belum teridentifikasi secara pasti bukan lagi sekadar bayangan. Ia mulai memiliki sejarah, pola gerak, dan koneksi yang mengarah pada pelaku yang lebih terorganisir daripada dugaan awal. Ketika jam menunjukkan jam 23:48 menit, Kompol Ardi akhirnya berkata pelan namun tegas, "Kita tidak mengejar mobil, kita mengejar seseorang yang tahu caranya menghilang, dan pernah melakukan ini sebelumnya." Dan di saat itulah, kami semua merasa beban penyelidikan ini berubah menjadi lebih berat namun juga lebih jelas. Jejak pelaku mulai muncul.
meski samar, dan kami hanya perlu menyusuri jalur gelap itu lebih jauh lagi. Pagi berikutnya, ketika matahari bahkan belum sepenuhnya naik, ruang laboratorium siber kembali dipenuhi cahaya monitor yang menyala seperti garis-garis neon di ruangan gelap. Disinilah titik penyelidikan berpindah. Identitas digital Arga 21 harus dibongkar. Dan, seperti biasa, dunia maya punya caranya sendiri, menyembunyikan orang terkadang. Lebih kuat daripada tembok fisik. Teknisi siber memulai dengan membuka log aktivitas akun itu. Meski perangkat yang digunakan Rani tidak memiliki akses penuh, data sinkronisasi masih dapat ditelusuri. Waktu login, perangkat yang digunakan, lokasi IP, nomor ponsel yang terhubung. Dari permukaan, akun Arga 21 tampak rapi, foto profil tampan, hobi dirangkai dengan meyakinkan, dan bio singkat yang cukup menarik untuk mahasiswa seperti Rani. Namun saat kami masuk lebih dalam, topeng itu mulai retak. Alamat IP yang digunakan akun tersebut ternyata berubah secara ekstrem. Bahkan dalam waktu singkat, dari Singapura ke Kanada, lalu ke Austria, sebelum kembali ke Indonesia. Ini bukan aktivitas normal. Ini tanda seseorang memakai VPN. Multi-hop bukan sesuatu yang dipakai orang biasa untuk sekadar menjalin hubungan online. Penyidik siber senior, Ikda Rendra, menyilangkan tangannya sambil memerhatikan grafik rute IP di layar. Pelaku tahu apa yang dia lakukan. Ini bukan amatiran, ujarnya pelan. Kalimat itu menggantung berat di udara, seakan menegaskan bahwa kami berhadapan dengan seseorang yang sudah lama berkeliaran di sela-sela gelap dunia digital. Langkah berikutnya adalah menelusuri nomor ponsel yang terhubung ke akun. Dari data penyedia layanan, nomor itu adalah nomor prabayar yang diaktifkan hanya 4 hari sebelum kejadian. Tidak ada identitas KTP yang jelas. Pembelian kartunya pun dilakukan di konter kecil tanpa CCTV. Namun, hal yang paling mencurigakan muncul saat penyidik menggali lebih jauh riwayat penggunaan nomor tersebut. Ada 3 flag otomatis yang muncul di sistem. Nomor itu pernah terhubung pada 3 kasus penipuan online di 2 kota berbeda. Kasusnya berkisar dari penipuan transaksi elektronik hingga manipulasi identitas di aplikasi kencan. Tidak ada yang benar-benar berhasil diselidiki. Sebelumnya karena identitas pemilik selalu berganti, nomor cepat dinonaktifkan, dan perangkat sering diputus dari jaringan. Namun sekarang, semua pola itu bertemu di satu titik, Arga_21. Aku memperhatikan layar besar yang menampilkan grafik hubungan nomor itu dengan akun-akun lain. Garis-garis merah menghubungkan profil-profil yang terlihat tak bersambung, namun membentuk pola seperti jaring laba-laba yang rumit. Di tengahnya ada lingkaran besar, nomor pelaku. Ini bukan hanya satu akun palsu, kata Rendra sambil mengetik cepat. Dia punya banyak, ada pola percakapan yang sama di beberapa aplikasi lain. Gaya bahasa, cara membujuk, bahkan waktu aktivitasnya. Semuanya punya ciri yang mirip. Kami mulai membaca contoh percakapan dari korban lain. Semuanya menunjukkan upaya membangun kepercayaan dengan cepat, memakai kalimat pendek, namun emosional, dan mengarahkan calon korban untuk bertemu di tempat yang sama, area publik dekat terminal atau stasiun. Pelaku tahu bahwa daerah seperti itu memiliki banyak zona buta, CCTV, dan perpindahan orang yang tinggi. Namun ada satu bagian yang paling menarik dari analisis digital itu. Device fingerprint sidik digital dari perangkat yang pernah digunakan pelaku. Meskipun pelaku sering berganti nomor dan VPN, perangkat yang ia gunakan meninggalkan pola unik, tipe chipset, versi sistem operasi, hingga konfigurasi jaringan. Ini dia, ujar Rendra sambil menunjukkan grafik. Meski akunnya beda-beda, perangkatnya sama. Dia pakai satu ponsel khusus untuk kejahatan digital. Kalimat itu seperti menyalakan kembali bara yang sempat meredup di ruangan penyidik. Dengan perangkat yang teridentifikasi, kesempatan untuk menelusuri jejak pelaku semakin besar. Perangkat itu mungkin pernah terhubung ke Wi-Fi publik tertentu, memancarkan sinyal di lokasi tertentu, atau bahkan terekam oleh sistem keamanan gedung. Dan fakta terakhir yang kami temukan hari itu membuat seluruh ruangan hening. Perangkat itu terdeteksi terakhir kali di area pinggiran kota, di sekitar sebuah deretan rumah kontrakan tidak lama setelah waktu hilangnya. Rani, Kompol Ardi, menatap layar dengan mata sempit, seperti seseorang yang baru melihat sisi lain dari teka-teki ini. Kalau perangkat itu ada di sana, katanya pelan, maka pelakunya mungkin berada tidak jauh dari tempat itu. Kami semua mengangguk. Tidak ada yang berbicara. Semua orang tahu apa arti dari data itu. Jejak
digital pelaku akhirnya mulai mengarah pada lokasi fisik dan penyelidikan yang sebelumnya berkutat pada layar dan kode-kode, kini sayap bergeser ke lapangan, ke tempat di mana bau tanah, udara dingin, dan kemungkinan ancaman bisa langsung terasa di kulit. Aku masih ingat jelas bagaimana ruangan itu terasa berubah begitu layar laptop menampilkan deretan pesan ancaman yang pernah diterima korban. Tidak ada yang secara langsung mengaku sebagai pengirim, tetapi ada pola. Setiap pesan dikirim pada jam-jam yang tidak lazim, antara pukul 2 hingga 4 pagi, seolah si pelaku sengaja menunggu saat dunia tertidur. Saat seseorang paling rentan secara emosional. Saat kami mencocokkan timestamp pesan itu dengan rekaman CCTV hari-hari sebelumnya, sesuatu mulai terlihat. Korban, seorang guru perempuan yang selama ini dikenal pendiam dan teratur, ternyata selalu pulang dengan rute yang sama setiap malam. Namun pada 3 hari sebelum kejadian, rutenya berubah. Ia terlihat berjalan lebih cepat, beberapa kali menoleh ke belakang, seakan merasa diikuti. Dari sana, kami menduga bahwa teror terhadapnya mungkin sudah berlangsung jauh. Sebelum pesan ancaman pertama terkirim, di papan analisis, aku memasang foto-foto tangkapan layar CCTV dan menautkannya dengan cetak biru pesan. Garis merah mulai membentuk semacam peta mental yang menunjukkan bahwa ancaman itu bukan acak. Ada seseorang yang memantau gerak-gerik korban. Seseorang yang tampaknya sudah mempelajari rutinitasnya dengan sangat detail. Yang membuat kami semakin curiga adalah fakta bahwa pesan ancaman selalu muncul beberapa menit setelah korban keluar dari aktivitas harian tertentu, selesai mengajar, selesai mengikuti rapat sekolah, atau sepulang dari sebuah kafe yang ia kunjungi setiap Rabu malam. Salah satu anggota tim, Sari, menemukan sesuatu yang lebih menggelitik. Dari pola huruf dan kalimat, pesan ancaman itu tampak ditulis oleh orang yang mengenal korban secara pribadi. Pilihan katanya terlalu spesifik, terlalu akrab, meski dibungkus ancaman. Bahkan beberapa kalimat seolah menggambarkan kejadian-kejadian kecil yang hanya diketahui orang di lingkaran dekatnya. Pernah kehilangan spidol favorit di ruang guru, pernah memar di pergelangan tangan akibat menolong siswa jatuh. Hal-hal remeh, namun tidak mungkin diketahui orang luar begitu saja. Ketika kami menelusuri lokasi pengiriman pesan melalui metadata, titik-titik lokasinya selalu berubah, tetapi tetap berada dalam radius 2 km dari rumah korban. Dari analisis awal, ini menunjukkan 2 kemungkinan. Pelaku selalu bergerak, mungkin menggunakan kendaraan pribadi, atau ia memang tinggal dekat korban. Cukup dekat untuk mengamati tanpa harus terlihat mencolok. Aku merasakan sesuatu yang familiar. Pola obsesi. Ini bukan jenis ancaman yang bertujuan mendapatkan uang atau memancing kepanikan sesaat. Polanya menunjukkan seseorang yang ingin mengontrol, seseorang yang ingin korban menyadari keberadaannya setiap saat, dan obsesi seperti ini biasanya memuncak ketika korban mulai mencoba melepaskan diri, yang terlihat dari perubahan rute dan gelagat cemas dalam rekaman CCTV beberapa hari terakhir. Saat garis-garis merah di papan kian terhubung, suasana ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kami semua tahu, ini bukan lagi sekadar kasus pemerasan. Ini adalah bentuk penguntitan yang semakin intens dan berbahaya, dan pelaku tampaknya sudah melangkah terlalu jauh. Malam itu, ruang analisis kami dipenuhi cahaya kebiruan dari monitor-monitor yang tak henti menampilkan potongan rekaman CCTV lingkungan rumah korban. Hampir semua anggota tim terdiam, seolah menyadari bahwa kami mulai menyentuh sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kasus pemerasan berbasis foto pribadi. Rekaman dari kamera milik warga 2 rumah dari lokasi korban menjadi titik baliknya. Dalam video yang dibingkai cahaya kuning redup lampu jalan, terlihat sosok seseorang berjalan perlahan di trotoar sempit. Bayangannya memanjang di aspal, bergerak seperti mengikuti langkahnya. Ia mengenakan hoodie gelap dengan tudung tertarik rendah, membuat wajahnya sulit teridentifikasi. Namun bukan penampilannya yang membuat bulu kuduk merinding, melainkan pola pergerakannya. Ia tidak berjalan melewati rumah korban begitu saja. Ia berhenti, diam, hampir tidak bergerak selama beberapa menit, seakan sedang mengamati sesuatu dalam keheningan. Ketika kami memperbesar frame, tampak sedikit gerakan tangan orang itu, seperti seseorang yang memegang ponsel dan merekam atau mengambil foto diam-diam. Sorot layar ponselnya sesekali memantul di dagu dan lehernya, memberi kami cukup petunjuk bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang sangat spesifik, bukan sekadar lewat atau sedang menunggu seseorang. Aku mengulang rekaman itu berulang kali, mencari tanda-tanda kecil yang mungkin terlewat. Di menit keempat, sosok itu mendekat ke pagar rumah korban. Ia berdiri di sana, lagi-lagi tanpa gerak,
seperti sedang memastikan sesuatu. Lalu ia mundur beberapa langkah dan menghilang ke gang samping. Dari sudut kamera yang lain, kami melihatnya muncul lagi sekitar 10 menit kemudian. Kali ini berjalan lebih pelan, seolah ingin memastikan tidak ada perubahan atau mungkin ingin memastikan bahwa korban masih berada di dalam rumah. Yang membuat kami semakin curiga adalah bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi sekali. 3 malam berturut-turut sebelum kejadian. Pola yang sama terulang, sosok yang sama, gerakan yang sama, durasi mengawasi yang hampir identik. Semua itu terjadi selalu di antara pukul 23 hingga 01.00. Jam-jam ketika lingkungan sekitar mulai sepi dan aktivitas warga berkurang drastis. Kami kemudian mencocokkan waktu kemunculan sosok itu dengan waktu pengiriman pesan ancaman terakhir. Hasilnya terasa seperti potongan puzzle yang tepat mendarat di tempatnya. Pesan terakhir dikirim hanya beberapa menit setelah sosok itu terekam untuk yang ketiga kalinya berada di depan rumah korban. Seolah setelah memastikan sesuatu, ia lalu mengirim ancaman seakan ingin mempertegas bahwa ia selalu ada, selalu mengawasi, dan selalu lebih dekat daripada yang dibayangkan korban. Salah seorang penyidik, Rahman, akhirnya menemukan detail yang hampir terlewat. Cara berjalan orang itu menunjukkan kebiasaan tertentu, langkah kaki kanan sedikit menggeser sebelum menapak. Tanda kecil dari seseorang yang mungkin pernah mengalami cedera ringan. Itu bukan bukti besar, tapi cukup untuk mempersempit daftar tersangka di antara orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan korban. Kami mulai memetakan radius kemungkinan pergerakan pelaku, mencoba menandai semua jalur yang mungkin digunakan untuk datang dan pergi tanpa menarik perhatian. Setiap titik pada peta digital menambah rasa tidak nyaman. Pelaku tampaknya sangat berpengalaman bergerak di lingkungan itu, seperti seseorang yang sudah mengenal jalanan kecilnya, kebiasaan warganya, hingga titik-titik CCTV yang bisa dihindari saat itu. Aku merasakan sesuatu yang hampir tak kusukai dalam sebuah penyelidikan. Pola yang terlalu rapi, terlalu konsisten, dan terlalu intens. Pelaku tidak bertindak spontan. Ia merencanakan sesuatu, dan korban tanpa disadari sudah lama menjadi pusat obsesinya. Udara pagi itu terasa lembab dan berat. Ketika tim bergerak menuju gudang tua yang diduga menjadi tempat penahanan Rani, jalan setapak menuju lokasi dipenuhi semak belukar dan sampah berserakan, memberi kesan bahwa tempat itu sengaja jarang dilalui orang. Lampu sirine kendaraan kepolisian tidak terlalu keras dinyalakan. Kami ingin memastikan pelaku tidak menyadari kedatangan kami. Ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Setiap langkah terdengar lebih keras dari biasanya, seperti gema ketakutan yang merayapi tubuh. Aku mengikuti Kompol Ardi dari belakang, memperhatikan bagaimana ia memeriksa setiap sudut jalan. Matanya tajam menatap gerakan sekecil apapun. Ingat, katanya pelan, korban mungkin berada di dalam. Fokus kita harus menyelamatkan dia dulu. Kalimat itu bukan sekadar instruksi, itu pengingat bahwa di balik semua bukti digital dan rekaman CCTV, ada nyawa yang tergantung. Saat sampai di depan gudang, bangunannya tampak kosong dari luar, dengan dinding baja berkarat dan pintu geser yang nyaris menempel pada rangka besi. Tidak ada aktivitas terlihat, namun Kompol Ardi memberi tanda, dan tim segera mengambil posisi strategis, 2 di sisi kiri, 2 di kanan, 1 memeriksa belakang, sementara aku berdiri di belakang mereka, mengamati. Sebelum masuk, penyidik forensik memeriksa aroma dan suara di sekitar. Bau lembab dan debu tua memenuhi udara, dan ada sesuatu yang lebih halus. Bau bensin tipis, tanda kendaraan mungkin baru diparkir di sekitar area itu. Semua detail dicatat karena bisa menjadi bukti jika pelaku mencoba kabur atau meninggalkan jejak. Setelahnya, pintu gudang digeser perlahan. Bunyi gesekan logam terdengar keras di udara pagi yang sunyi. Saat masuk, lampu senter tim menembus kegelapan. Bayangan besar rak-rak kosong dan tumpukan kardus menyambut kami, namun tidak ada orang terlihat. Hanya ada rasa sunyi yang mencekam, seolah tempat itu menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara lemah. Tim bergerak cepat, namun terkoordinasi. Di sana, di balik beberapa tumpukan kardus, terlihat Rani, duduk dan memeluk lututnya. Wajahnya pucat, matanya berkokyok-koka, namun yang paling penting, ia masih hidup. Kelegaan muncul seketika, meski rasa cemas tidak hilang. Ada rasa urgensi yang menekan kami harus mengevakuasi korban secepat mungkin. Sebelum pelaku menyadari kehadiran kami, Kompol Ardi memberi aba-aba, dan seorang penyidik mendekat untuk membebaskan Rani. Ia menatap kami sebentar, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Tim segera mengevakuasi korban ke kendaraan,
sambil tetap memperhatikan setiap gerakan di sekeliling gudang. Sementara itu, dua anggota tim memastikan pintu belakang dan samping tetap terkunci, memastikan pelaku tidak dapat melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Aku berdiri di pintu gudang, memperhatikan bagaimana udara pagi yang sebelumnya lembab, kini terasa lebih ringan. Tidak ada suara selain desah napas dan langkah kaki tim. Namun di balik rasa lega itu, kami semua sadar satu hal, penyelidikan belum selesai. Pelaku masih di luar sana, dan identitasnya meski samar-samar mulai terlihat melalui jejak digital dan pola. Kendaraan harus segera diungkap untuk memastikan dia tidak akan menjerumuskan korban lain. Saat kami meninggalkan gudang, senyum tipis dari Rani muncul sekilas, namun matanya masih menyiratkan trauma dan ketakutan. Itu menjadi pengingat bahwa pekerjaan kami bukan hanya menemukan pelaku, tetapi juga memastikan keamanan korban dan mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Malam itu, setelah evakuasi korban selesai, dan Rani berada di kendaraan pengawalan menuju rumah sakit untuk pemeriksaan, tim tetap tidak beristirahat. Semua fokus kini tertuju pada satu tujuan, menangkap pelaku. Informasi dari rekaman CCTV, jejak digital, nomor ponsel, hingga pola kendaraan yang digunakan menjadi peta jalan yang harus kami ikuti. Dan peta itu mengarah ke sebuah kontrakan di pinggiran kota, lokasi yang sebelumnya muncul dari jejak perangkat Arga 21. Kami bergerak senyap di jalanan sempit, pepohonan menutupi pandangan dari sisi jalan. Lampu remang-remang dari beberapa lampu jalan memberi bayangan yang panjang dan memanjang. Kendaraan tim diparkir di titik strategis, jauh dari kontrakan, agar pelaku tidak menyadari kedatangan kami. Kompol Ardi memimpin, memberi isyarat tanpa suara, dan tim langsung menempati posisi pengamatan yang sudah direncanakan. Semua anggota menahan napas, karena kami tahu, satu gerakan salah saja bisa membuat pelaku melarikan diri. Saat malam semakin pekat, dua anggota tim mendeteksi gerakan di dalam kontrakan. Bayangan sosok pria terlihat bergerak cepat dari jendela ke pintu belakang. Itu dia, pelaku pria yang selama ini dikenal sebagai Arga 21 melalui akun palsunya. Tim menahan diri, menunggu aba-aba. Kompol Ardi menatap layar kamera thermal kecil di tangan, memastikan posisi pelaku tetap di tempat yang bisa diamankan. Aba-aba diberikan. Tim bergerak cepat, namun terkoordinasi. Dua penyidik mendekat dari sisi pintu utama, dua lainnya dari pintu belakang. Kami memasuki halaman kontrakan, mengontrol seluruh akses keluar masuk. Pelaku tampak panik ketika menyadari kehadiran polisi. Ia mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun segera dihadang oleh anggota yang sudah menunggu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil diamankan. Saat kami menahan dan memborgolnya, aku memperhatikan wajahnya yang pucat, matanya menyiratkan ketakutan sekaligus kemarahan. Kompol Ardi membaca haknya, sementara anggota lain memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada senjata. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati, karena setiap kesalahan, sekecil apapun, bisa berakibat fatal. Dari interogasi awal di lokasi, mulai terungkap bahwa pelaku menggunakan identitas palsu untuk menjebak Rani. Ia telah merencanakan pertemuan itu, memanfaatkan kepercayaan korban yang baru dikenalnya lewat dunia maya, dan memilih lokasi yang minim pengawasan. Penggunaan mobil hitam dengan plat palsu, pergerakan di area pinggiran, hingga pola pengiriman pesan, ancaman menunjukkan tingkat perencanaan yang tinggi. Ini bukan tindakan spontan, ini rencana yang matang. Namun penangkapan ini bukan akhir. Kompol Ardi memerintahkan tim untuk memeriksa kontrakan lebih lanjut. Dari sana ditemukan sejumlah perangkat elektronik, dokumen, bahkan akun-akun digital lain yang digunakan untuk modus serupa. Semua itu menjadi titik awal penyelidikan lebih luas. Jaringan kemungkinan melibatkan beberapa korban lain yang mungkin sudah menjadi target. Saat aku menyaksikan pelaku dibawa ke mobil polisi, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Rani selamat, dan salah satu ancaman terbesar terhadapnya kini berhasil dihentikan. Namun di balik kepuasan itu, rasa kewaspadaan tetap ada. Penyelidikan masih panjang, karena dunia maya menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Di jalan pulang, lampu sirine kendaraan pengawalan menyinari pepohonan di pinggir jalan. Aku menatap bayangan tim polisi yang lelah, namun puas. Malam itu, kasus ini memberikan pelajaran penting. Meski ancaman bisa datang dari layar ponsel, kerja keras, koordinasi dan ketelitian bisa membawa korban kembali ke tempat yang aman dan pelaku ke tangan hukum.